Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Novitasari, Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 26, Kelompok 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan unit kerja Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan Smart ASN Governance. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi isu yang akan saya angkat. Lalu yang kedua, dari isu itu, kondisi apa yang terjadi saat ini dan dampak yang akan terjadi apabila isu itu tidak terselesaikan. Setelah itu, saya melakukan teknik penapisan isu. Setelah mendapatkan core isu atau isu utama, saya melakukan teknik analisis isu dengan menggunakan teknik Fishbone. Lalu setelah melakukan teknik analisis isu, saya akan mendapatkan gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu Smart Governance. Smart Governance yaitu mewujudkan peningkatan kerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisien kebijakan publik melalui yang pertama, SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kedua, sinergi masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, komunikatif, dan optimalisasi sistem daring. Yang keempat, optimalisasi SPBI. Yang kelima, sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, terstandarisasi, aman, dan rahasia. Di sini saya akan mengangkat ada 6 isu aktual yang terjadi pada instansi saya yang apabila dipahami itu masuk dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu keterlambatan dosen sampai ke tempat kerja. Yang kedua, kurangnya profesional dosen dalam membimbing mahasiswa sehingga program skripsi mahasiswa kurang berkualitas. Kurangnya minat dosen dalam melanjutkan pendidikan lanjutan S3. Yang berikutnya, kurangnya pemahaman dosen dalam mengakses Sigma dan virtual class. Yang kelima, kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan variasi. Yang keenam, sulitnya dosen dalam menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi. Setelah itu, kita dapatkan 6 isu. Kita akan membahas satu persatu isu yang terjadi, kondisi yang saat ini terjadi, dampak jika hal itu tidak terselesaikan, dan pihak yang terdampak terhadap isu tersebut. Yaitu yang pertama, keterlambatan dosen sampai di tempat kerja. Kondisi saat ini masih ada beberapa dosen yang datang terlambat saat mengisi absensi fingerprint dan ketidaktepatan waktu dosen dalam mengajar atau membimbing mahasiswa. Dampak jika hal itu tidak terselesaikan, waktu mengajar atau membimbing dosen akan semakin berkurang. Yang kedua, dosen tidak dapat melakukan kegiatan secara maksimal karena keterbatasan waktu. Hal itu bisa berdampak pada mahasiswa. Lalu isu yang kedua yaitu kurang profesionalnya dosen dalam membimbing mahasiswa. Kondisi saat ini yang terjadi masih terdapat mahasiswa yang lulusnya tidak tepat waktu dan karena bimbingan yang kurang maksimal serta hasil skripsi yang kurang memuaskan seperti tata cara penulisan atau daftar pustaka yang masih berantakan seperti itu. Nah, dampak jika hal itu tidak terselesaikan, maka mahasiswa akan malas melanjutkan tugas akhirnya. Mahasiswa tidak bisa lulus tepat waktu. Dan masih ada masalah atau hambatan yang dihadapi mahasiswa itu tidak akan cepat terselesaikan. Nah, pihak yang terdampak yaitu mahasiswa. Untuk isu yang berikutnya, ada isu
kurangnya minat dosen dalam melanjutkan pendidikan lanjutan, khususnya melanjutkan pendidikan di jenjang strata 3. Kondisi saat ini terjadi karena mereka masih nyaman dengan posisi yang saat ini. Jadi untuk niat melanjutkan pendidikan di S3, mereka masih sangat rendah minatnya. Nah, dampak jika hal itu tidak terselesaikan, maka tidak meningkatnya kompetensi dosen, tidak meningkatnya pangkat dosen. Nah, pihak yang terdampak yaitu dosen itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada isu kurangnya kemampuan dosen dalam berbahasa Inggris. Kondisi saat ini kurangnya penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional. Kebanyakan dosen di instansi saya masih menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal nasional seperti itu. Nah, dampak jika tidak terselesaikannya isu ini, maka kurangnya ilmu dalam menghadapi dunia global. Sulitnya dalam menembus jurnal internasional atau jurnal bereputasi Q1, Q2, atau Q3. Lalu akreditasi program studi yang sulit untuk meningkat seperti itu. Nah, pihak yang terdampak yaitu dosen dan program studinya itu sendiri atau fakultasnya. Lalu yang berikutnya, kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan materi. Jadi masih banyak dosen yang mengajarnya itu monoton dengan ceramah seperti itu. Dampak jika tidak terselesaikan, hal itu membuat antusias mahasiswa dalam menerima materi itu berkurang. Jadi mereka gampang bosan dengan dosen apabila mengajarnya dengan ceramah. Nah, lalu yang berikutnya, tidak meningkatnya pengetahuan inovasi penggunaan PowerPoint pada dosen. Lalu pihak yang terdampak yaitu dosen dan mahasiswa. Lalu untuk isu yang berikutnya, sulitnya dosen dalam menerbitkan hasil riset penelitian pada jurnal bereputasi. Kondisi saat ini karena ide yang ditawarkan banyak yang kurang kreatif dan aktual, dan kemampuan bahasa Inggris yang kurang pada diri dosen. Nah, dampak jika tidak terselesaikan, riset terbit pada jurnal nasional tidak akan bisa terbit pada jurnal internasional. Dampak yang terjadi yaitu dosen dan instansi. Baik, setelah mendapatkan keenam isu aktual yang terjadi di instansi, saya melakukan teknik tapisan, yaitu yang pertama APKL. Kenapa saya menggunakan teknik tapisan APKL? Karena terdapat 6 isu. Jadi setelah saya menggunakan APKL, saya akan menggunakan teknik USG, di mana di APKL ini saya akan mengambil 3 core isu yang utama. Setelah itu saya menggunakan USG untuk mendapatkan core isu yang utama. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat jumlah skor. Nah, yang tertinggi yaitu ada di kurang inovasinya dosen dalam menyampaikan materi. Nah, di sini setelah itu kita mendapatkan 3 core isu. Nah, yang pertama yaitu keterlambatan dosen sampai di tempat kerja. Yang kedua, kurangnya profesional dosen dalam membimbing mahasiswa sehingga progres skripsi mahasiswa kurang berkualitas. Ketiga, kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan materi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa core isunya itu ada di poin ketiga, yaitu kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan materi. Total dari hasil skala Likert didapatkan totalnya ada 14. Lalu yang berikutnya kita menggunakan setelah mendapatkan core isu, kita melakukan teknik analisis isu dengan menggunakan fishbone. Nah, di
sini saya menggunakan 4M. Yang pertama yaitu metode, material, dan mesin. Nah, di sini di kita ketahui bahwa faktor kompeten atau tidak meningkatnya ilmu teknologi dari dosen itu, maka faktor kompeten masuk pada faktor Lalu yang kedua, metode, tidak mengikuti pelatihan pengembangan ilmu teknologi. Yang material, karena juga faktor kompetennya tidak belajar menggunakan laptop atau rendahnya keinginan dosen untuk belajar menggunakan laptop. Yang mesin, yaitu komputer atau laptop yang digunakan dosen itu speknya kurang upgrade, jadi masih menggunakan laptop yang lama. Nah, di sini berdampak pada model pembelajaran yang kurang inovatif pada mahasiswanya. Nah, didapatkan dari teknik analisis isu Fishbone ini, kita dapatkan faktor utama dari kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan materi, yaitu karena faktor kompeten dari dosen tersebut. Nah, gagasan kreatif yang akan saya sampaikan yaitu karena kurangnya inovasi dosen dalam menyampaikan materi, maka kualitas penerimaan materi mahasiswa kurang maksimal. Solusinya apa? Terima kasih pembelajaran atau penyampaian materi dengan membuat gagasan kreatif sangat menarik. Saya akhiri membuat pembelajaran yang bisa tersampaikan secara efektif atau efisien kepada mahasiswa agar lebih menarik perhatian dari